Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya ya dengan jelas? Benar. Ya. Hari ini bahasa Inggris jam pertama. Nanti setelah bahasa Inggris masih ada seni budaya dengan Bu Ratih. Ya, sambil nunggu temennya, kalian kemarin sudah mengerjakan tugas yang di foto itu sudah dikirim ke saya. Sudah saya cek. Nanti rekapnya sekalian setelah ulangan. Jadi hari ini kita materi terakhir dan minggu depan kalian ulangan mengenai naratif teks ya. Sambil nunggu yang lain silakan buka handout kalian. Ya, kita buka handoutnya. Yang kita bicarakan itu naratif teks ya. Di naratif teks itu kita membicarakan teks yang sifatnya fiktif. Kemarin sudah, kemudian sekali lagi saya ingatkan part atau bagian-bagian dari naratif teks itu yang utama ada 3. Yang utama ada orientation. Orientation ya, pengenalan. Jadi dia itu kalau tidak paragraf pertama, kalau bukan paragraf pertama ya kalimat pertama. Kalau teksnya terdiri dari beberapa paragraf, maka orientation itu paragraf pertama. Tapi kalau teksnya terdiri dari 1 paragraf saja, maka orientation itu dicari di kalimat pertama. Orientation itu pengenalan. Kemudian complication itu masalah yang muncul. Berarti dimulai dari paragraf 2, 3, 4 seterusnya ya, sebelum paragraf terakhir atau kalimat terakhir. Kemudian bagian akhir itu ada resolusi atau penyelesaian. Kisah itu berakhir bagaimana? Nah, biasanya ini ditemukan di paragraf terakhir atau kalimat terakhir. Nah, bisa juga dikasih reorientation optional. Bisa ada, bisa tidak. Reorientation itu hanya menguatkan saja dari apa yang ada di orientation. Nah, ini kan sama, tinggal berarti tinggal menegaskan saja. Biasanya ada moral value, ada pelajaran yang bisa kamu petik dari cerita itu. Nah, ini dulu sudah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai kalau di naratif teks itu pakai past tense, sudah belajar ya. Kemudian adverb of time yang menunjukkan kejadiannya itu kapan? Dahulu kala, long ago, pokoknya yang sudah terjadi. Kemudian time conjunction atau konjungsi penghubung waktu ketika kemudian tiba-tiba, kemudian pakai specific character, karakternya harus spesifik disebutkan, namanya Cinderella, Snow White, dan lainnya. Kemudian pakai kata kerja yang menggunakan action, kata kerja yang bisa dilihat, bisa dibuktikan apa yang sedang dikerjakan. Misalkan berjalan atau bermain itu bisa dibuktikan. Tapi kalau merasakan, berpikir itu tidak bisa dibuktikan ya. Kemudian pakai direct speech. Direct speech itu pakai kayak gini, pakai koma atas 2 yang menunjukkan kalimat langsung, si karakternya ngomong secara langsung. Kemudian ini sudah, ya, kita kembali dulu ke cerita yang dulu pernah saya ceritakan.
Adakah yang masih ingat cerita Pak Lebay Malang itu garis besarnya seperti apa? Ada yang masih ingat? Dit ingat, Dit? Dikit, Miss. Ya, kayak gimana, Dit? Itu waktu suatu hari Pak Lebay kan Miss, diundang ke acara pesta. Ya, hajatan ya. Ya, Oh. habis itu Pak Lebay itu bingung mau ke pesta yang satunya apa? Yang di yang Hulu. di tempat satunya atau yang di A atau di B? Di hulu atau di hilir ya. Ya, Ah. setelah itu dia di tengah-tengah jalan waktu mau menuju ke tempat A dia bingung kalau yang di B itu orangnya baik. Pasti dapat makanan lebih banyak. Banyak. Saat dia menuju ke tempat B, dia juga tahu kalau yang di A itu pasti makanannya lebih di atas tuh Enak. bakalan dikasih kepala kerbau. Kerbau ya. Tetapi saat di tengah jalan, ia melihat orang-orang sudah pulang membawa makanan-makanan di tangannya. Dan saat dia kembali lagi, di tempat satunya juga sama Miss, sudah selesai acaranya. Terus akhirnya gimana? Pulang dengan tangan kosong. Pulang dengan tangan kosong. Prima, halo. Oh. Menurut kamu, Pak Lebay itu orangnya gimana? Lebay. Gimana, Prim? Orangnya gimana? Karakter dari Pak Lebay gimana? Karakternya apa namanya ya? Apakah dia itu orang yang bimbang atau dia itu orangnya teguh atau bagaimana? Bimbang, orangnya bimbang. Mau milih yang tempat yang mana sama yang mana? Kenapa dia sampai bimbang, Prim? Karena dia intinya Rakus. Ya, very good. Dia pengen mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Kita malah bisa dapat dua-duanya, tapi malah kehilangan dua-duanya. Nah, berarti moral value atau lesson yang kamu dapat dari cerita itu apa? Apa Rizky Oktina? Halo, di mute. Ya, Miss. Ya. Pelajaran dari cerita Pak Lebay Malang kok yang menurut kamu apa? Pelajaran yang bisa dipetik? Jangan bimbang, Miss. Jangan bimbang, ya. Harus bisa menentukan pilihan. Terus apa lagi? Di balik cerita Pak Lebay, dia itu bimbang, dia itu rakus. Ada nggak sisi positifnya dari Pak Lebay? Kan nggak semua orang itu jahat, kan? Sejahat-jahatnya orang ada baiknya, sebaik-baiknya orang ada salahnya lah, Pak. Dari cerita Pak Lebay itu, apakah dia itu negatif terus gitu? Pasti ada baiknya, kan? Sekarang Ya, kita Miss. coba baiknya dari Pak Lebay apa? Mau berusaha, Miss. Iya, dia mau berusaha. Sekarang kamu ingat cerita Malin Kundang nggak? Ingat ya? Ya. Cerita Malin Kundang. Dari cerita Malin Kundang, menurut kamu sifatnya Malin Kundang itu gimana? Cerdas. Yang gimana sih yang Malin Kundang itu gimana? Baik. Hah? Malin Kundang itu dia masalah utamanya apa sih? Durhaka kepada ibunya. Durhaka kepada ibunya, ya. Terus kok sampai dia durhaka itu ada sebabnya, kan? Dia itu dulunya hidupnya miskin. Terus dia pergi merantau ke kota. Setelah pergi merantau ke kota, dia ketemu sama seorang saudagar. Karena dia bekerja keras, tekun, akhirnya dia
Berhasil kan, malah apa namanya, dijadikan menantu. Begitu dia sudah jadi kaya, dia pulanglah ke kampung halamannya, ketemu ibunya. Ibunya masih, mohon maaf, masih miskin. Ya kalau orang yang itu kan penampilannya kurang baik. Nah, dia malu punya ibu seperti itu. Akhirnya dia tidak mau mengakui ibunya. Ibunya gimana reaksinya? Hah? Sedih. Apa yang dilakukan ibunya Malin Kundang ke Malin Kundang? Mengutuk. Berarti kita katakanlah punya dua karakter. Kita punya dua karakter. Karakter yang pertama Malin Kundang dan karakter yang kedua ibunya Malin Kundang. Menurut kamu, adakah atau sebutkan sisi atau sifat baik dari Malin Kundang? Mau bekerja keras. Mau bekerja keras. Dia mau merubah hidupnya. Kalau dia di kampung terus, dia tidak akan berubah hidupnya menjadi lebih baik. Sisi negatifnya Malin Kundang apa? Durhaka. Durhaka. Begitu sudah kaya, begitu sudah merasa berhasil, dia melupakan ibunya karena malu, karena dia sudah istrinya orang kaya, ada mertuanya orang kaya. Sekarang ibunya Malin Kundang. Bagaimana sifat ibunya Malin Kundang menurut kalian? Dia ibu yang baik. Ibunya Malin Kundang menurut kamu ibu yang baik bukan? Baik. Baiknya apa? Baik, Bu. Kuat dan tabah. Iya, kuat dan tabah. Anaknya mau merantau ke kota diizinkan ya, direstui. Tapi ibunya Malin Kundang itu punya sisi negatif tidak? Aku mendoakan. Punya sisi negatif tidak menurut kamu? Doakan. Punya apa? Gegabah. Terus gegabahnya melakukan atau dia mengeluarkan Amarah. amarahnya lewat Kutukan. Nah, kalau namanya seorang ibu semarah-marahnya apapun, seyogyanya tidak mengeluarkan kutukan, tapi karena ini cerita fiksi, ya maka dibuat seperti itu. Apakah Malin Kundang benar-benar terjadi? Sebenarnya tidak, itu namanya folktale. Kalau kamu ke Padang apa ya, atau kemana itu? Di pantai apa saya lupa. Itu memang di pinggir pantai itu ada patung seperti orang lagi sujud. Nah, itu dari situ dibuatlah cerita Malin Kundang. Kembali lagi ke Pak Lebay Malang. Jadi setiap karakter dalam cerita tidak melulu dia itu jahat, tidak melulu dia itu baik. Kita itu harus bisa menilai atau mencari dari berbagai macam sisi. Jadi kalau kamu melihat seseorang, itu jangan gampang mengejudge. Oh, cah kuwi gawe apa misalkan apa ya? Gawe bolosan misalkan. Kamu cari dulu kenapa dia bolosan. Dan tidak semua orang yang baik itu selalu baik, dan tidak semua orang yang jahat itu selalu jahat. Tinggal bagaimana kita mencari atau melihat sisi baik dari seseorang. Kembali ke Pak Lebay. Dari cerita Pak Lebay, kamu sudah di kotak-kotak ini sudah kamu tulisi? Ini bagian apa, bagian apa? Kalau yang ini disebut apa? Ini disebut apa? Di sini diisi apa? Title. Very good. Title. Kalau yang ini itu paragraf keberapa ini? Paragraf pertama. Berarti dia di sini dikasih Orientasi. orientation. Very good. Selanjutnya ada paragraf 2, 3, 4. Ini disebut dengan Komplikasi. Complication. Apa complication?
Pakai S enggak ini di sini? Pakai S enggak? Bedanya apa sih pakai S dan enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ini loh ada 2, 3, 4. Ini dia mengalami berbagai pergolakan batin kan. Dia mengalami berbagai masalah. Maka komplikasinya pakai S ya lebih dari 1. Kalau masalahnya cuma 1, berarti cuma complication. Kalau lebih dari 1 pakai complications. Terus di sini paragraf terakhir disebut dengan bagian Resolution. very good. Resolution. Yang sudah kamu kerjakan kan nomor exercise-nya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Sekarang kita coba nomor 6. Biasanya ketika ada teks naratif, ini saya sudah buatkan beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Misalkan seperti nomor 6. Ada pertanyaan bunyinya, where did Pak Lebay live? Where itu artinya apa? Where artinya? Halo? Gimana? Gimana? Mana? Live? Tinggal. Tinggal. Di mana Pak Lebay tinggal? West Sumatera. Ya, Riverside Village, West Sumatera. Kemudian, what was Pak Lebay's main conflict? Di sini kata kuncinya di kata konflik atau konflik utama. Dalam bahasa Indonesia dulu, konflik yang dialami Pak Lebay itu apa sih? Masalahnya dia itu sebenarnya apa? Bingung mau ke pesta yang mana? Iya, dia itu bingung. Bingung. Coba nanti dicari di kamus, pakai Google Translate boleh. Kamu mau bilang, dia itu bingung kan? Dia itu bingung atau dia bingung menentukan mau pergi kemana. Nah, nanti translate di sini. Dia, bingung menentukan pergi ke pesta mana. Nanti dicari. Nomor 8. Kata kuncinya ini indecisive. Indecisive yang tadi kamu bilang. Bingung. Kemudian kata tanya pakai kata why. Mengapa Pak Lebay bingung setelah mendapat 2 undangan? Bingungnya kenapa sih? Karena Pak Lebay ingin datang ke 2 pesta. Iya, dia ingin datang ke tempat 2 pesta sekaligus. Padahal waktunya bersamaan. Berarti nanti ini dicari. Karena dia ingin datang ke 2 pesta sekaligus. Gampang Google Translate. Ya kan? Kemudian nomor 9. Where did he go first? Go first. Kata kuncinya di kata go first. Pergi dulu. Dia itu pergi kemana dulu? Dia pergi ke hilir apa ke hulu dulu? Nah, nanti dicari. Kemudian nomor 10. What happened in the middle of his journey? Kata kuncinya di kata middle of his journey, di tengah perjalanan. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Kalau yang pertama kan dia tadi mau ke hulu, ya kan? Nah, terus apa yang terjadi di tengah perjalanan? Dia merasa dia merasa bimbang. Kenapa bimbang? Karena di hilir kemungkinan dia kepala kerbau. Kemudian nomor 11. Kata kuncinya di kata end of the story. End, terakhir. Apa yang terakhir atau apa yang terjadi di akhir cerita? Di akhir cerita apa yang terjadi? Lebay nggak dapat dua-duanya. Very good. Dia tidak mendapat apapun. Dia, karena Pak Lebay laki-laki, maka kata gantinya pakai he. Dia tidak mendapat apa-apa. Nanti dicari di Google Translate.
Kemudian 12. Kata kuncinya di kata was not greedy. Greedy itu rakus. Greedy itu rakus. What might happen if Pak Lebay wasn't that greedy? Apa yang mungkin might have happened? Apa yang mungkin terjadi kalau Pak Lebay nggak rakus? Kira-kira kalau Pak Lebay nggak rakus, dia gimana? Akan mendapatkan Bisa makanan. datang ke salah satu desa. Dapat makanan kan? Kalau dia nggak rakus, dia malah dapat. Tapi karena dia rakus, malah nggak dapat. Terus nomor 13. Di kata kuncinya di kata how, bagaimana, sama karakteristik. Kalau karakter itu orangnya, pelakunya. Kalau karakteristik itu wataknya. Bagaimana watak Pak Lebay? Tadi sudah wataknya gimana Pak Lebay? Bimbang. Bus. Iki bingung ya. In, Oke. D, C, Sif, apalagi rakus ini ada di sini. Gri, terus tapi dia di sisi positifnya dia gigih. Nanti dicari gigih. Dia kuat, boleh tambahkan asalkan sesuai. Kemudian nomor 14. Mention the evidence of your answer for question number 12. Nomor 12 tadi kan pertanyaannya apa yang terjadi jika Pak Lebay tidak rakus? Karena kalau dia nggak rakus dia akan dapat makanan. Kamu disuruh mention evidence, sebutkan buktinya. Kalau dia nggak rakus berarti dia hanya mendatangi satu tempat pesta saja. Itu evidence-nya. Terus nomor 15 sudah tadi. What can we learn from the story? Dari cerita itu, what can we learn? Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari, kita jangan rakus. Don't be greedy. Nomor 16. If you are Pak Lebay, kalau kamu Pak Lebay atau seandainya jika kamu Pak Lebay, what would you do in the first place? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dapat 2 undangan di hari yang sama dan waktu yang sama? Sekarang kita berandai-andai. Nek kamu jadi Pak Lebay, misalkan Sabrina, Siva, 9A. Nek kamu jadi Pak Lebay, apa yang kamu lakukan? Satu tempat aja. Milih ya, dari awal satu tempat saja. Karena kita tuh nggak bisa bagi badan kita ke 2 tempat. Kalau wirawiri kayak tadi, waktunya habis di jalan malah nggak dapat apa-apa. Berarti jawabannya gimana? I would choose one place. Saya akan pilih salah satu tempat. Kemudian 13. Find the suitable English word. Suitable, yang sesuai. English word. The word Malang. Malang itu gimana sih bahasa Indonesia? Malang itu artinya, maksudnya gimana? Enak nggak? Tidak. Tidak. Berarti kalau bahasa Inggrisnya orang yang perlu dikasihani, orang yang tidak mendapat keberuntungan, itu kira-kira kalau di bahasa Inggris kan pakai kata apa ya? Or. Apa, Dit? Or. Apa? P-O-O-R. Iya, poor. Berarti kita lihat kalau judulnya masih dalam bahasa Indonesia, Pak Lebay Malang. Di bahasa Inggris jadi gimana? Malang kan poor. Pak Lebay aja, nggak usah diinggriskan. Karena sebutan tidak perlu diinggriskan. Berarti kalau judulnya Pak Lebay Malang digawe bahasa Inggris jadi gimana? Gimana? Pak Lebay yang poor gitu? Apa poor Pak Lebay apa gimana? Judul itu biasanya pakai apa sih? Pakai ini kan? Ini kan? Ya, terus?
The poor This- Pak Lebay. Yeah, very good. The poor Pak Lebay. Nah, Pak Lebay yang malah nek dirubah judulnya jadi The Poor Pak Lebay. Poor ya, poor, Malang. Poor bisa juga miskin. Kemudian ini nanti kamu cari sendiri. 18. Synonym of the following words or phrase. Sinonimnya ini kamu cari dari teks. Ada di teks semua. Nah, caranya gimana? Kamu terjemahkan dulu. Misalkan, unlucky. Unlucky itu artinya apa? Beruntung. Tidak beruntung. Berarti sinonimnya kira-kira apa? Sudah disebutkan tadi. Poor. Poor. Very good. At last. Finally. Finally. Artinya apa? Akhirnya. Akhirnya. Recall. Artinya apa recall? Gini, saya punya kalimat. I recall my memory when I was a child. I recall my memory when I was a child. Saya apa? Mengingat. Mengingat. Nanti cari di teks yang bunyinya mengingat. Yang selanjutnya stay. I stay in Banjarnegara. Artinya apa stay? Tinggal. Tinggal. Nah, nanti cari di teks yang bunyinya tinggal. Yang E, tasty. Sate is a tasty food. Delicious. Ya, tasty dulu artinya apa? Rasa. Lezat. 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 Nah, sinonimnya udah disebut Adit tadi. Delicious. Ini has already finished. Saya punya kalimat. I went to school, but the class has already finished. Saya datang ke sekolah, but the class has already finished. Finish itu apa? Selesai. Selesai. Already? Sudah. Ate already. Bangun tidur, sarapan. Sekarang saya bisa bilang, I already ate my breakfast. Already artinya? Sudah. Sudah. Berarti has already finished. Jadi gimana? Selesai. Sudah selesai. Upset. Contohnya gini. I upset if you don't do your homework. Saya upset kalau kamu nggak mengerjakan PR-PR kamu. Saya upset. Apa itu upset? Kecewa. Kecewa. Get. Gampang sekali. Dapat. Dapat. Situated. Situated itu kayak gini. Surya Yuda Park is situated in Banjarnegara. Surya Yuda Park is situated in Banjarnegara. Kira-kira situated itu artinya apa? Berlokasi. Berlokasi atau Lokasi. Terletak. Letak. terletak. Very good. Selanjutnya, quick in time ahead. Quick itu nggak lama. Apa? Cepat. Ahead itu misalkan sekolah mulai jam 7, kamu datang jam 6. Artinya apa itu? Gasik. Gasik, ha? Quick in time ahead artinya apa kira-kira? Datang dengan cepat. Iya, datang lebih cepat. Get nothing, gampang sekali. Tidak mendapatkan apa-apa. Iya, tidak dapat apa-apa. Tired, Lelah. capek. Wealthy, Kaya. Invitee, Undangan. Diundang. orang yang
Diundang. Later on. Nanti, kemudian. Ya. Nanti, kemudian. Nah, pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan di teks naratif. Dia biasanya menanyakan reference. Reference kata kuncinya pakai refer to. Kalau di nomor 19 contohnya on one day he received bla 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 paragraf 1. What does the underline word refer to? Berarti kamu diminta mencari reference kata he. Kata he merujuk kepada sama nomor 20 juga menanyakan reference. He knew that the food there di paragraf 2. Dia tahu bahwa makanan di sana. Berarti ini nanti there merujuk ke orang atau merujuk ke lokasi? Lokasi. Gimana nanti dicari di paragraf 2. Kemudian exercise 2. Di exercise 2 kamu diberikan kata-kata di dalam kotak. Di sini ada bank, host, unfortunate, change, disappointed, exhausted, raw, both, generous, downstream. Kamu nanti isikan titik-titik di dalam kalimat ini dari kata-kata yang ada di dalam kotak. Ini dikerjakan nanti. Cara ngerjakannya kira-kira gimana? Yang di kotak diterjemahkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam titik-titiknya. Nanti saya beri link, jadi ini nanti saya kasih link Google Form-nya ya, untuk tugas hari ini. Kemudian hari ini nanti 1-10, kemudian kamu latihkan activity 7. Saya sudah berikan latihan dari nomor 1 sampai nomor berapa ini? 50. Kita kira-kira nanti ulangannya seperti itu. Jadi hari ini nanti saya kasih link untuk mengerjakan activity 7. Mana tadi? Exercise 2 ya, 1-10. Kemudian nanti di rumah untuk belajar ulangan minggu depan, kalian kerjakan sendiri activity 7. Kerjakan sendiri. Pakai kamus, pakai Google Translate. Pokoknya usahakan kerjakan sendiri. Jangan nyontoh. Kalau kamu kerjakan sendiri, itu usaha kamu sendiri. Kamu tahu alurnya. Kuncinya atau tipsnya ketika kamu mengerjakan soal yang ada teks panjang-panjang kayak gini, kamu baca dulu soalnya. Baca soalnya dulu. Perlu terjemahkan soalnya dulu. Nah, kayak gini-gini terjemahin dulu. Kalau kamu sudah tahu soalnya bunyinya apa, soal minta apa, ketika kamu membaca teks, kamu langsung tahu apa yang harus kamu cari. Paham maksud saya ya? Lihat atau baca dulu soalnya. Ketika membaca teks atau menerjemahkan teks, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu, berarti nanti mengerjakan 10 soal yang tadi ya, exercise 2, terus dilatih activity 7 untuk ulangan minggu depan. Paham, anak-anak? Bu. Miss. Oke, saya kira seperti itu saja untuk hari ini. Berarti minggu depan kita tidak Zoom ya, karena nanti ulangannya juga pakai Google Form. Setelah ini pelajaran seni budaya dengan Bu Ratih. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat atau ada yang kurang ketika menyampaikan materi ini. Thank you very much. See you again. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.